Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabina wa ila jami'il ulama'il ladzina ballaghuna dinal Islam. ثم إلى جميع العلماء العاملين والمخلصين في الدين وإلى جميع أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وخصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وإلى جميع مشايخ صديقنا أولا وآخرا وصلهم وفروهم وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barrika bahrika min ummati Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna birahmatika ya Allah wa ya Sami'u ya Basir. Istajib du'ana wa taqabbal a'malana wa ibadatana wa ya Hannan ya Mannan a'tina ma qad sa'alna wa ya muyassiral umuri yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah yassir wa la tu'assir bi ijabatika jadir wa hajatuna kathir. Allahumma ya dafi'al balaya idza fa'alna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wa zina wa ta'un wal judham wal baras والشدائد وزلازل والميهن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن من قريتنا هذه خاصة ومن سائر القرى المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Tentunya dengan izin Allah, dengan hidayahnya, dengan kebaikannya saat ini kita masih bisa melangsungkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh yang baru saja kita selesaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat subuh kita pada pagi hari ini dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita jalani. Dan saat ini juga kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, karena ada saudara-saudara kita yang saat ini tentunya ada yang sakit dan juga tentunya ada yang tertimpa musibah ya. Apalagi saat ini khususnya di negara kita itu banyak sekali musibah-musibah yang menimpa di berbagai daerah ya. Belum selesai musibah banjir di Kalimantan disusul dengan musibah di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang ya. Seperti yang kita tahu dari media sosial ya. Itu adanya gunung meletus, Gunung Semeru tentunya membuat mereka kehilangan segalanya ya.
kita juga harus turut bersedih karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara kita. Sekalipun ada di antara mereka yang tidak seakidah, tetapi tetap saudara kita, saudara sebangsa, saudara senegara. Karena kita bersaudara itu tidak hanya terikat dari persaudaraan akidah, tetapi kita juga terikat dari persaudaraan sebangsa, ikhwanul wataniyah, dan juga dari persaudaraan sesama manusia, ikhwanul insaniyah, dan juga persaudaraan yang khusus, yaitu saudara seakidah, ikhwanul muslimin atau ikhwanul mu'minin, yang kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu satu saudara hakikatnya. Atau seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu tentunya saudara bagi muslim yang lain. Jadi kalau kita sudah terikat akan akidah, agama, keyakinan yang kita punya, agama yang kita anut, itu tentunya harus kita merasa bahwa mereka sekalipun itu bukan saudara nasab bagi kita, itu adalah saudara kita. Sekalipun mungkin tidak ada hubungan keluarga, itu adalah saudara kita. Yang keharusan, kewajiban kita itu pertama harus menghormati, menghargai. Paling tidak kita turut berduka apabila mereka itu saat ini lagi tertimpa musibah. Sekalipun kita tidak harus ke sana karena keterbatasan segalanya. Tapi paling tidak kita bisa mendoakan dari jarak jauh, dari tempat kita ini, insya Allah doa-doa kita akan nyampe. Doa-doa kita diterima oleh Allah, akan Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan saja mereka yang saat ini lagi tertimpa musibah oleh Allah, pertama segera dipulihkan. Dan mereka yang meninggal, tentunya ada yang meninggal, ya, itu oleh Allah dijadikan kematiannya kematian yang baik, dijadikan kematian yang husnul khotimah, dijadikan kematian yang syahid, sekalipun syahid secara catatan pahala, ya. Dan mereka-mereka yang masih hidup, ya, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, karena bagaimanapun apapun yang menimpa dalam kehidupan kita ini, baik dan buruknya, itu adalah merupakan satu ketentuan dari Allah. Sehingga kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada, bertawakal, qanaah, ya. Karena kalau kita tidak bisa menerima dengan hati yang lapang, tentunya akan membuat kita stres, akan membuat kita celaka, ya. Jadi haruslah kita menerima segala apapun yang Allah berikan pada kita, sekalipun itu di luar daripada rencana-rencana kita. Karena kita harus meyakini hakikatnya apapun yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, itu mesti ada hikmah di balik itu. Ada kebaikan yang tersimpan, yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Dan pasti kita akan merasakan suatu saat nanti, ternyata Allah memberikan saya musibah, hikmahnya seperti ini. Pasti akan kita merasakannya, ya. Jadi Bapak Ibu, kita doakan mereka semoga oleh Allah segera dipulihkan dari musibahnya, dan kita juga berdoa semoga musibah-musibah yang ada yang terjadi pada saat ini itu tidak terus berlanjut, dan semoga di lingkungan kita ini juga oleh Allah dijaga, semoga aman-aman saja, semoga kita terlindungi semuanya dan juga keluarga kita dari bencana-bencana yang besar, yang berat, yang sekiranya mungkin kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian subuh kita pada pagi hari ini, yaitu kajian kitab Ar-Ruh, kajian yang di dalamnya di situ mengupas tentang keberadaan orang-orang yang sudah di alam kuburnya, keberadaan orang-orang yang sudah di alam barzakhnya, ya. Kalau alam kubur itu adalah alam yang keberadaan seseorang yang meninggal di dalam kubur, ya. Kalau alam barzah itu ya alamnya, ya. Barzah itu artinya pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan
akhirat, itu barzah. Dalam Al-Quran pun juga Allah menyebutkan, kata Allah bahwasanya mereka di dalam barzahnya. Jadi kita mempunyai beberapa alam, ya, alam dunia yang kita jalani ini, ya, sebelum alam dunia kita berada di alam rahim. Alam rahim itu juga tergabung pada alam ruh sebenarnya. Kemudian kita lahir, maka kita hidup di alam dunia. Dan di alam dunia ini adalah langkah awal kita untuk menuju alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Tapi sebelum menuju alam akhirat, oleh Allah kita ditempatkan dulu di sebuah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, yaitu yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh itu pemisah, dan dia miniatur daripada akhirat. Hanya dalam keterangan bahwa al-qabru babun min babil akhirah, bahwasanya kubur, alam barzah itu adalah pintu gerbang untuk menuju akhirat. Jadi artinya pemisah bahwa seorang yang hidup di alam dunia, dia tidak bisa untuk menuju alam barzakhnya selagi dia belum sampai waktunya. Begitu juga orang yang sudah berada di dalam kematiannya, dia tak bisa lagi kembali ke dunia sekuat apapun keinginannya, ya, seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat Al-Munafikun. Begitu kuat keinginan seseorang yang dia merugi di dalam hidupnya, dia terlalaikan akan dunianya, akan kehidupannya, sehingga dia meninggal baru menyesal, kata Allah. Penyesalannya itu hanya dua saja yang diinginkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya Allah memberikan waktu sebentar saja, ya, maka tentunya dia itu ingin memperbaiki amalnya, akan menjadi orang yang lebih baik, dan juga ingin mensedekahkan, mentasarrufkan hartanya. Kenapa kok pakai harta? Karena memang harta penghalang segalanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu maka kita yang oleh Allah terus diingatkan di dalam Al-Quran, jangan sampai terlalai, ya. Karena kalau terlalai kita pasti akan merugi. Jadi jangan menganggap dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selamanya. Tidak, ya. Bahkan dunia ini adalah merupakan satu kehidupan yang fana sebenarnya. Kehidupan yang kita akan menuju pada kematian. Kehidupan yang kita akan menuju pada kehancuran. Hidup di dunia ini seperti anak kecil yang membuat mainan, yang satu saat nanti akan dihancurkan. Yang akan menghancurkan kita dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus ini harus diingatkan, ya. Karena apa? Karena seseorang, manusia itu pasti akan lupa, ya. Apalagi masa-masa saat ini kan, ya. Itu tentunya orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita ini, itu banyak lupanya pada akhirat, banyak lupanya pada kematian, banyak lupanya pada kehidupan yang sebenarnya. Karena apa? Karena sudah terlalaikan akan dunia, sudah terlanjur senang untuk menikmati dunia. Mungkin ingatnya hanya sesaat saja, ya. Beda dengan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu dia bahkan ada seorang yang dia dalam hidupnya, kesehariannya selalu ingat pada kematian. Tapi untuk saat ini mungkin kalau ingatnya sih ingat, ya, tetapi mungkin ingatnya hanya sesaat. Bisa jadi mungkin ingatnya hanya saat ikut pengajian, kan, ya. Lupa ada ikut pengajian mungkin kita ingat, ya. Kita bahkan membayang-bayang seakan-akan kita akan dari pengajian ini kita akan menambahkan amal, ya. Tetapi kenyataannya setelah pulang dari pengajian kita semuanya lupa. Kenapa? Karena lupanya itu dibenturkan dengan keinginan ataupun dibenturkan dengan kesibukan dunia. Ya, makanya itulah yang menyebabkan ilmu kita itu nanti tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu cirinya ilmu yang sekalipun sudah lama kita dapat, tetapi masih tetap kita ingat dan kita amalkan. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah nanti yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur yang akan terbawa terus sampai kematiannya. Ya, oleh karena itu maka kita berharap kepada Allah semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari
pengajian manapun ya, dan siapapun yang menyampaikannya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di sini disampaikan bahwa haddatsani Muhammad, haddatsani Yahya bin Bustam, haddatsani Utsman bin Saudah At-Tafawa qala wa kanat ummuhu minal ibadat. Jadi di sini diceritakan bahwa wa kanat ummuhu minal ibadat, ada seorang ibu-ibu ahli ibadah. Ya. Jadi diceritakan bahwa ada seorang ibu-ibu ahli ibadah. Wa kan yuqalu laha rahibah. Dia profesinya itu seorang rahib. Rahib itu sebenarnya bukan pendeta kan ya. Jadi dia seorang tokoh ya, tokoh agama orang dahulu kan ya. Karena orang-orang dulu ahlu kitab yang asli itu memang ya orang yang dia percaya kepada Allah ya. Dia percaya kepada Allah, artinya juga sama dengan kita ya. Cuman lain, beda syariatnya ya. Jadi yang Allah sampaikan, yang Allah sebutkan dalam Quran ahlul kitab itu memang isinya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Nasrani dulu. Untuk saat ini sudah berbeda ya. Kita sudah tidak bisa lagi mengatakan itu. Karena apa? Karena sudah lain jalurnya. Kalau dulu masih tetap dia kepercayaannya kepada Allah, masih tetap dulu dia menjadi orang yang ahli ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran itu kata Allah, ada di antara mereka itu orang Yahudi itu yang juga rajin qiyamul lail, ibadah sholat malamnya mantap, kemudian rajin baca Quran, kemudian juga rajin puasa, ya segala macam, artinya sama dengan kita, ya. Makanya itu juga yang Allah katakan dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan orang-orang Nasrani, Yahudi, Sabiin ya, Sabiin itu ya orang yang hampir sama dengan orang-orang Alkitab ya. Dan ya, mereka kalau beriman pada Allah maka tentunya jaminannya sama, yaitu apalah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu akan mendapatkan jaminan orang-orang ahli surga. Jadi orang ahli surga oleh Allah selalu disebutkan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang di dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi ketakutan pada selain Allah. Artinya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa lahum yahzanun, dan sudah tidak ada lagi rasa sedih ketika menghadapi apapun yang menimpa padanya. Itu jaminan orang ahli surga. Jadi kata di sini bahwa ada seorang ibu ahli ibadah itu dan dia profesinya rahibah. Qala lamma ihtadarat rafa'at ra'saha. Jadi ketika dia itu ingin meninggal ya, maka rafa'at ra'saha, menengadahkan kepalanya ke atas langit. Rafa'at ra'saha ilas sama, menengadahkan kepalanya ke atas langit. Faqalat ya dakhra wa dakhrainatain, ya dakhra wa dakhrati, wahai zat yang menyimpan segala rahasia. Dakhra itu berkas semacam kalau dulu itu orang-orang dulu itu ada besi, kotak besi itu yang dia untuk menyimpan uang ya, berangkas, berangkas ya. Jadi juga di dalam Al-Quran itu ada ayat yang kata Allah bahwa Allah itu yang punya berangkas segala rahasia ya. Bahwa hal-hal yang gaib, yang terrahasia itu yang menyimpan, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seandainya ada seseorang yang tahu itu hanya sebagian kecil ya. Tetapi Allah lah yang punya segalanya ya. Ketika Allah membuka pada seseorang itu alam gaibnya, alam malakutnya, maka tentunya dia akan melihat. Seperti halnya seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu oleh Allah dibuka alam malakutnya ya. Sehingga Nabiullah Ibrahim itu betul-betul melihat, merasakan akan keagungan Allah. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, kata Allah di dalam surat Al-Isra. Tujuan Allah itu mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk linuriyahu min ayatina,
untuk menampakkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ yang ditampakkan oleh Allah adalah alam ghaib dan juga alam malakut. Maka pantas ketika perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan di dalam kitab, dalam sebuah kitab kan ya, itu bahwa Rasulullah itu bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul terdahulu ya. Itu artinya dibuka alam malakutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata di sini bahwa ada seorang perempuan yang menjadi rahib itu ketika dia akan meninggal, maka dia mengangkat kepalanya, menengadahkan ke atas ya. Ilas sama'i faqalat ya dakhraitai, wahai zat yang mempunyai, yang memiliki berangkas segala rahasia, waman alaihi itimadi, dan hanya kepadanya aku bersandar ya, fi hayati wa ba'da mauti, baik di dalam kehidupanku dan juga di dalam kematianku. La takhzulni, janganlah engkau menyanyiakan atau mentelantarkan aku indal mauti, ketika kematian, wala tauhashni, dan janganlah engkau membiarkan aku fi qabri, di dalam kuburanku. Jadi ada seorang diceritakan di sini, ada seorang ibu-ibu yang dia menjadi rohibah, taruhlah sekarang itu menjadi ustadzah kan ya. Jadi dia menjadi seorang tokoh, kemudian ketika akan berada di dalam, ketika dia akan mati, akan meninggal ya, dia merasa kalau bahwa dirinya itu sebentar lagi akan meninggal, akhirnya dia itu menengadahkan kepalanya ke atas langit, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia mengatakan, wahai zat yang mempunyai segala rahasia, berangkas rahasia ya, jangan engkau tinggalkan aku, jangan engkau sia-siakan aku ya, jangan engkau biarkan aku di dunia dan juga di akhirat, serta jangan engkau biarkan aku di dalam kubur. Faqala famatat, kemudian dia meninggal ya. Setelah itu fakanat atiha fi kulli jum'atin fada'ulaha, maka datanglah kepadanya, kepada kuburannya, datang ke kuburannya itu, yaitu seseorang fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, fada'ulaha, dan bertanya kepadanya dan berdoa untuknya, wa astaghfirulaha, serta memintakan ampun untuknya, wali ahli kubur, dan juga ahli kubur. Jadi setelah dia meninggal, kemudian ada seorang datang. Orang yang datang itu maksudnya anaknya kan ya. Jadi anaknya ibu itu dia datang ke kuburannya, ke kuburan ibunya, dan dia berdoa kepada Allah lah untuk ibunya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah untuk ibunya ya. Fara'ai tuhadzata yaumin fi manami faqultulah. Dan orang itu yang selalu datang ke kuburan ibunya itu, yang jadi rohibah tadi itu kan ya, dia bermimpi ya, melihat di dalam tidurnya, sama kejadiannya itu pada hadis-hadis sebelumnya yang sudah kami sampaikan ya. Fara'aitu hadzata yaumin fi manami, maka satu hari aku melihat, kata anaknya itu, di dalam tidurku ya. Faqultulaha, dia bermimpi ibunya itu yang tadi yang sudah meninggal ya. Dan dia mengatakan kepadanya, ya ummah kaifa anti, wahai ibu, bagaimana keadaanmu di alam kuburnya. Qalat ai bunya anna lil mauti la kurbatan syadidatan wa inni bihamdillah la fi barzakhin mahmudin ya. Jadi dia menjawab bahwa inna lil mauti la kurbatan syadidah, sesungguhnya pada kematian itu terdapat satu kesulitan yang keras. Jadi ketika anaknya itu dia bermimpi ibunya kan ya, bermimpi ibunya bertemu ya. Kemudian anaknya itu bertanya kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana keadaanmu di alam sana ya. Akhirnya ibunya itu menjawab, sesungguhnya dalam kematian itu, katakanlah kurbah syadidah, itu kesulitan yang sangat besar ya. Jadi kata ibu tadi bahwa dalam kematian itu terdapat satu kesulitan yang sangat besar. Artinya seseorang yang menghadapi dalam sakaratul maut
itu satu keadaan yang cukup memberatkan kepada orang yang akan meninggal. Jadi jangan kita mengira bahwa orang-orang yang berada di saat sakaratul maut dia senang, dia tenang-tenang saja dalam menghadapinya. Justru yang paling berat seseorang yang meninggal itu bukan di saat dia meninggal, tetapi di saat dia berada dalam sakaratul maut. Dalam menghadapi ambang pintu melepas dunia dan untuk menuju akhirat. Mungkin seperti apa yang kami ceritakan bahwa dulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah pergi satu kuburan dan dia bertanya kepada orang yang berada di dalam kuburan itu yang sudah lama meninggal. Nabi Musa bertanya kepada ya fulan, wahai fulan, bagaimana rasa kamu itu ketika kamu meninggal? Dan dia orang itu menjawab, saya betul-betul merasakan yang sangat kesengsaraan, sangat sakit sekali di saat berada sakaratul maut. Jadi seorang yang meninggal itu sebenarnya yang paling terasa sekali ya, sakitnya dan juga kesengsaranya itu bukan di saat dia sudah berada di alam kuburnya, bukan di saat dia sudah meninggal, tetapi berada di saat sakaratul maut. Ingin melepas ruhnya itu merupakan satu keadaan yang begitu luar biasa. Ya. Karena yang dirasakan tidak hanya sakitnya badan, tetapi juga bingungnya pikiran ini. Apalagi oleh Allah itu ditampakkan di depannya itu akan tempatnya. Kalau dia memang orang yang tidak baik, ditampakkan tempatnya itu di neraka. Ya. Sehingga di dalam satu ayat Allah katakan waburizatil jahimu yal ma'wa, dan ditampakkan neraka jahim oleh Allah. Ya. Jadi di saat sakaratul maut itulah yang paling menentukan seseorang itu dia. Dan juga di saat sakaratul maut itulah yang paling terasa bagi seorang itu dia. Akan kesengsaraannya dalam menghadapi melepas ruh. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu surat An-Nazi'at itu Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashtan. Jadi kata Allah, model orang nanti yang akan melepas ruhnya itu ada dua. Ada orang yang modelnya tidak mau untuk dilepas ruhnya sehingga dipaksa oleh Allah. Sehingga di situ Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. Ada orang yang oleh Allah dicabut ruhnya demi malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan keras. Itu orang-orang yang tidak mau meninggal. Sampai dalam keterangan itu orang yang seperti itu karena tidak mau, kepengennya melepas ruhnya, itu sampai didatangi beberapa malaikat, ditendang pantatnya, dipukul mukanya. Cuman kita gak melihat kan, itu rahasia Allah. Bahkan kata ulama, seandainya seseorang di situ melihat akan prosesnya orang yang akan melepaskan ruh, ya, maka tentunya dia akan pingsan, tentunya dia akan tersungkur. Kenapa? Karena nanti begitu banyak malaikat, tidak hanya malaikat maut yang datang kepadanya untuk mencabut ruhnya, ya, tetapi malaikat-malaikat yang lain itu juga membantu. Ya. Apalagi orang-orang yang mungkin di dunia bandel kan ya. Orang-orang di dunia yang bandel itu, orang-orang di dunia yang ahli durhaka, maksiat, dan juga apalagi yang ingkar, itu ketika ingin melepaskan ruh dia tidak mau sebenarnya. Makanya oleh Allah ditarik paksa. Sesuatu yang ditarik paksa itu kan sesuatu hal yang ditolak. Taruhlah seumpama kan ya, ada orang pakai motor di tengah jalan ya, ketemu debt collector, diambil paksa. Kan dia menolak untuk diambil kan ya, sampai didatangi kawan-kawannya semuanya. Itu namanya ditarik paksa. Begitu juga orang yang dia tidak baik, ataupun di situ tafsirannya orang yang ingkar kepada Allah, ketika akan dicabut ruhnya oleh Allah itu kata Allah wan nazi'ati gharqa, dicabut dengan begitu keras. Ya. Kenapa kok dicabut dengan begitu keras? Karena orang yang dicabut ruhnya pada saat itu dia tidak mau, akhirnya dipaksa oleh Allah. Makanya tadi itu yang kami sampaikan dalam keterangan, sampai akhirnya ditendang pantatnya oleh malaikat, kan, ditendang, dipukul tempeleng, dipukul kepalanya, dari kepengennya malaikat itu melepas ruhnya orang itu tadi dari jasadnya. Tetapi ketika malaikat itu akan mencabut ruhnya orang-orang yang beriman itu, maka apa yang Allah katakan wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang yang beriman, yang beramal baik dengan begitu lembut. Tapi bagi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, tentunya orang yang beriman kan ya, itu justru dia senang. Ketika akan diambil ruhnya itu dia justru senang ya. Sehingga malaikat nggak susah-susah untuk ngambilnya.
Kenapa? Karena dia seakan udah ambil nih ruh saya, silakan. Kenapa kok senang dalam ketika di saat ingin diambil ruhnya oleh Allah, oleh malaikat? Karena apa? Karena oleh Allah dia sudah ditampakkan tempatnya, yaitu surga. Ya, jadi senang dia. Jadi ada dua model seseorang nanti ketika dicabut ruhnya itu, kata Allah, ada yang dia menolak sehingga dicabut dengan paksa, ada yang dia dicabut dengan begitu lembut karena dia justru tidak menolak, bahkan memberikan ruhnya itu kepada malaikat itu yang mencabut. Ya, memang seperti itu. Jadi orang-orang yang baik itu karena sudah ditampakkan tempatnya oleh Allah, ya akhirnya dia menyerahkan ya, ruhnya itu kepada malaikat yang akan mencabut. Bahkan orang-orang yang oleh Allah di dunia sudah ditampakkan tempatnya, terasa itu kan ya, itu justru dia itu rindu sekali akan kematian. Seperti Nabiullah Syuaib alaihissalam. Jadi Nabiullah Syuaib itu selama 10 tahun beliau menangis kan ya, sampai akhirnya kelopak matanya dia turun. Menangisnya hanya satu saja, rindu akan Allah. Jadi selama 10 tahun dia nangis, rindu akan Allah, ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena kerinduannya itu sudah begitu berat, akhirnya Allah pun juga menurutinya. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, kalau kamu memang rindu kepadaku ya saatnya, saat ini kau bisa bertemu aku. Akhirnya oleh Allah dicabut ruhnya. Begitu juga ketika Nabiullah Muhammad SAW di saat kematiannya kan ya, ketika didatangi malaikat Jibril dan juga malaikat maut, itu kan tidak langsung dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Masih ditawari dulu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ini ada salam dari Tuhanmu. Apakah engkau masih ingin tetap hidup di dunia atau kamu ingin berjumpa dengan Tuhanmu? Ingin hidup di sisi Tuhanmu. Kemudian kata Rasulullah, saya ingin hidup di sisi Tuhanku. Jadi ditawari sebenarnya, kalau seandainya kamu masih ingin hidup, ya udah, saya tak akan jadiin cabut ruhnya. Allah akan menambahkan ruhmu. Ya. Tapi kalau seandainya kamu ingin bertemu bersama, hidup bersama Tuhanmu, maka hari ini juga aku akan cabut ruhmu. Akhirnya Rasulullah menjawab, saya ingin hidup bersama Tuhanku. Saat itu juga dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Jadi orang-orang yang sudah memang hatinya merasakan akan nikmatnya, lezatnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia itu justru senang dalam menghadapi kematiannya. Nah, saat ini tentunya kita semua kan, dan juga orang-orang yang lain kan ya, itu yang masih takut akan kematian itu karena belum merasakan akan nikmatnya dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah merasakan, sudah tak ada lagi takutnya, sekalipun ya memang tidak harus dipercepat. Saya pengen sekali ketemu Allah, kebelet ketemu Allah kan ya, akhirnya dia langsung mengambil jalan pintas, bunuh diri, dan itu juga tidak baik, itu tidak boleh ya. Artinya kematian itu pasti akan datang, dan jangan dipercepat serta jangan minta nunda ya. Tetapi menjadilah kita orang-orang yang justru senang menunggu akan kematian itu. Tentunya orang-orang yang senang dan menunggu kematian itu adalah orang-orang yang dia sudah merasakan nikmatnya dekatnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang kiai di Pasuruan itu, namanya Kiai Hamid, terkenal waliullah memang. Beliau itu punya kawan di Banyuwangi namanya Kiai Halimi kan ya. Sama-sama dulu satu periode mondoknya itu sama-sama kan ya. Jadi ketika Kiai Halimi itu sakit ya, kemudian Kiai Hamid itu dia tahu ya. Dia tahu bahwa kawannya itu Kiai Halimi itu dia sakit ya. Akhirnya Kiai Halimi itu berkunjung ya ke Banyuwangi ya. Untuk ke Banyuwangi, sampailah ke rumahnya. Kiai Halimi memang sudah tak kuat lagi kan, sudah terbaring kan ya. Kemudian Kiai Hamid itu sempat dia berkomunikasi dengan Kiai Halim itu, dan dia sempat mengatakan, Kiai kalau saya sajalah yang duluan, katanya Kiai Hamid. Kemudian kata Kiai Halim, oh jangan, ini bagian saya ini. Kata Kiai Hamid itu, saya sajalah yang duluan untuk ini bertemu dengan Allah, untuk meninggal. Kata Kiai Halim itu, ya janganlah, ini bagian saya. Itu artinya apa? Bahwa orang-orang yang sudah menemukan lezatnya di dalam hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak ada lagi rasa takutnya. Justru itulah yang ditunggu, karena memang hakikat hidup ini bukan di dunia, tetapi nanti di akhirat. Cuman orang-orang kebanyakan itu, kata Allah, mereka justru
melalaikan akan hal itu, ya. Karena apa? Karena dunia yang melalaikan, sehingga seakan-akan hidupnya itu hanya di dunia, sehingga seakan-akan dia merasakan hidup yang sebenarnya itu adalah di dunia, padahal dunia itu adalah hanya untuk, ya, persiapan dirinya menuju akhirat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kata di sini bahwa di saat anaknya dia memimpikan ibunya yang sudah meninggal, kemudian menanyakan kepadanya, ya, dan ibunya menjawab, inna lil mauti lakurbatan syadidatan, sesungguhnya di dalam pada kematian itu terdapat satu kesulitan yang berat. Wa inni bihamdillah, dan sesungguhnya aku dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, la fi barzakhin mahmudin, saya berada di alam barzakh yang mulia, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naftarishu, dan saya itu bergembira, fihi ar-rayhan, saya menebarkan dan bergembira ar-rayhan. Rayhan itu ya semacam wewangian, ya. Kemudian natawassadu fihi, dan saya bersandar di situ, ya. Wa tanassadu fihi as-sundusi wal istabraq ila yaumin nusyur, dan saya bersandar kepada sutra yang halus dan juga sutra yang kasar sampai hari kiamat. Artinya ditemukannya ibunya itu dia bersenang-senang sebenarnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, dan di situ tempat yang mulia itu tempat, kok seandainya sekarang ini dia sebuah tempat, sebuah ruangan yang kasurnya itu terbuat dari sutra, baik sutra kasar dan sutra halus. Dalam Al-Quran itu surat Ad-Dukhan Allah mengatakan yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin, mereka berpakaian dengan pakaian sutra halus dan sutra kasar. Wa kadzalika zawwajna bihurin in, begitu juga kata Allah, aku nikahkan mereka itu dengan bidadari yang cantik, ya. Karena memang cara Allah untuk memotivasi, memancing seseorang yang beriman, yang beramal baik itu agar terus semangat dalam iman dan amalnya itu, oleh Allah itu dimotivasi dengan balasan-balasan yang luar biasa, yang mewah. Salah satu balasan yang luar biasa dan mewah itu, Allah selalu mengatakan pada orang-orang beriman dan beramal soleh itu, bahwa balasannya nanti kenikmatan yang paling akan disukai itu adalah kenikmatan ketika Allah menyediakan bidadari, ya. Bahkan mohon maaf saja, tak nanggung-nanggung yang Allah berikan, persiapkan bidadari itu untuk orang-orang beriman dan amal baik itu bidadari yang begitu cantik, ya. Bahkan di dalam surat An-Naziat mungkin itu di situ disampaikan bahwa bidadari yang seksi-seksi, ya, yang mungkin begitu sempurna baik wajahnya maupun tubuhnya, ya, seperti itu. Jadi kata di sini bahwa ibunya itu justru dia senang, ya, senang berada di alam barzahnya karena Allah telah memuliakannya, Allah telah memberikan tempat yang mulia. Bahkan dia ditemukannya itu dia bersandar ke sebuah mungkin ya situ kasur kan, ya, yang terbuat dari sutra kasar dan juga sutra halus. Faqalat laha, dan dia mengatakan padanya, alaki haja, apakah kamu membutuhkan saya? Artinya orang yang tadi bermimpi itu dia mengatakan pada ibunya tadi itu, ya, kamu butuh nggak sama saya? Ya. Qalat na'am, ya. Qultu wa ma huya, ya, saya butuh sama kamu. Jadi sekalipun saya sudah meninggal, saya masih tetap butuh sama kamu. Apa itu katanya kebutuhannya? Qalat la tad'u ma kunti tasna min ziyaratina. La tad'i ma kunti tasna min ziyaratina. Jangan kamu tinggalkan untuk berziarah kepadaku. Jadi harapan ibunya itu kepada anaknya, sekalipun ibunya sudah mendapatkan tempat yang mulia, bersenang-senang di alam barzahnya, itu masih berharap agar anaknya itu tidak meninggalkan untuk berziarah ke makam ibunya. Karena apa? Ya. La tad'i ma kunti tasna min ziyaratina wa du'a lana. Jangan engkau sia-siakan untuk berziarah kepadaku dan juga untuk mendoakan aku. Fa inni liubashiru bimaji'ika yaumal jum'ah. Karena saya begitu senang akan kedatanganmu di hari Jumat.
idza aqbalti min ahlika yuqalu li ya rahibah hadza ibnuki qad aqbala fa asar wa yasiru min hauli minal amwat. Jadi ketika anaknya itu bermimpi, apakah engkau masih butuh pada saya? Kata anaknya. Kata ibunya, iya saya masih butuh. Apa itu? Jangan kamu sampai meninggalkan untuk tidak berziarah. Artinya sekalipun ditemukannya di mimpi anaknya itu bahwa ibunya sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, maka ibunya masih berharap agar anaknya itu tetap berziarah. Artinya tetap berkunjung ataupun pergi ke kuburan ibunya untuk mendoakan. Karena apa? Karena ketika anaknya datang mendoakan ibunya di situ merasa senang, ya. Dan yang senang itu juga tidak hanya ibunya, tetapi tetangga-tetangga kuburannya ibunya, dia juga merasakan senang. Jadi seperti apa yang disampaikan di tema yang sebelumnya, kan ya, bahwa seorang yang mati yang berada di alam kubur, dia tahu ya akan ziarahnya orang yang hidup, ya. Dia juga tahu bahwa yang berziarah itu adalah orang yang dikenalnya, ataupun yang berziarah itu adalah orang yang tidak dikenalnya, ya. Jadi satu hadis ini itu di sini juga menceritakan bahwa seorang yang berada di alam kuburnya itu juga masih merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Seperti yang diceritakan di sini, ada seorang ibu yang profesinya itu menjadi seorang rahib, maka dimimpikan oleh anaknya, ya, ketika anaknya bermimpi, ternyata ibunya itu sudah ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Dan ketika anaknya bertanya kepadanya, apakah engkau itu masih membutuhkanku? Iya, kata ibunya. Apa itu? Jangan sampai engkau meninggalkan untuk berziarah padaku dan mendoakan aku. Artinya apa? Karena bahwa segala doa dan amaliyah orang-orang yang masih hidup itu akan dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin satu hadis ini saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ar-Ruh, ya, mudah-mudahan saja ini menjadi motivasi kita, paling tidak menjadi pengingat kita, sekalipun hanya seminggu sekali, ya. Sekalipun kita tak harus ingat setiap harinya, ingat mati, ingat kubur, ingat ini, kan ya. Tapi paling tidak itu ada waktu untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita akan meninggal, sehingga kita betul-betul nantinya itu akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Yang jelas bahwa persiapan yang paling baik dalam menghadapi kematian itu bukan dunia, bukan harta, bukan jabatan, tetapi adalah iman dan amal. Teruslah kita beramal dalam hidup ini selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami baca dalam kitab Ar-Ruh ini, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dari kami, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.